Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 5, dimanapun kalian berada, jumpa lagi kita di kelas Pak San. Bapak akan coba mendampingi kalian melalui video-video yang Bapak buat ketika kalian belajar di rumah. Sehingga semoga kalian menjadi lebih memahami apa yang seharusnya kalian pelajari. Oke? Sekarang kita akan membahas tema 3 di kelas 5. Nah, ini buku tema 3, makanan sehat. Dan sekarang pembahasan kita sudah sampai pada subtema 2, pembelajaran yang kedua. Mari sama-sama kita buka. Subtema 2, pembelajaran yang kedua adanya di halaman 52. Oke, kita lihat halaman 52. Nah, ini halaman 52, pembelajaran yang kedua pada subtema 2 di tema 3. Nah, pada pembelajaran yang kedua ini kamu dihadapkan pada satu kisah ya antara Udin, Siti dan Lani yang sedang berbincang-bincang di depan kelas. Mereka baru saja selesai beraktivitas di luar kelas. Sinar matahari pada siang itu sangat terik dan menyengat. Mereka terlihat lelah dan kehausan. Nah, kemudian terjadi percakapan di mana Lani kemudian menyatakan, "Wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali." Ya. Kemudian adik si Udin juga bilang, "Benar sekali Lani. Bagaimana kalau kita beli minum limun dingin yang dijual di depan sekolah?" Nah, di sini. Yang dijual di depan sekolah kita. Kemudian Siti mengingatkan, "Hati-hati Udin, jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat." Kemudian Udin menegaskan, "Benar juga kamu Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia makan jajanan di pinggir jalan." Oke, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, inilah beberapa hal yang kemudian bisa kamu diskusikan, tapi di bawah ini ada teks yang cukup bagus untuk kamu baca mengenai penyakit diare. Ya. Di sini dinyatakan bahwa diare ditandai dengan encernya tinja atau feses, ya, yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Jadi buang air besarnya lebih sering, tapi tinjanya encer. Nah, itu. Ya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Terkontaminasi di sini adalah tercampur dengan bakteri ya atau bibit penyakit. Nah, di sini kemudian dijelaskan ya faktor penyebab diare secara umum. Oke, di sini diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan terlalu cepat ya dan terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus kita. Jadi
Kalau makanan itu dalam saluran pencernaan berlalu dengan cepat, dengan jumlah yang banyak, maka tidak ada penyerapan di situ, ya penyerapan air. Harusnya di usus besar tadi ada penyerapan air, sehingga tinja kita itu menjadi setengah padat. Nah gitu. Tapi karena cepat, ya ingin keluarnya juga cepat, ya tidak terserap airnya, maka kemudian menjadi encer. Nah, ini terjadi karena infeksi virus atau bakteri. Jadi ada hubungannya dengan itu. Ya. Tapi juga bisa karena keracunan makanan. Nah, kemudian di sini ada penjelasan secara umum penyebab diare itu apa saja. Di sini ada karena infeksi virus rotavirus ya. Ini adalah sejenis virus yang paling banyak nih, paling sering diderita anak-anak. Ya, dan ini juga bisa menyebabkan penyakit diare akut pada anak. Kemudian ada juga infeksi bakteri dan parasit ya melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi tadi. Ya, terkena bakteri dan parasit. Juga diare bisa terjadi karena intoleransi makanan, Jadi tubuhnya tidak menerima dengan baik makanan-makanan tertentu. Ya, misalnya ada gula pada susu. Nah, itu kemudian bisa menjadikan seseorang diare karena tubuhnya nggak nerima. Kemudian bisa juga karena alergi, ya, alergi makanan itu reaksi negatif tubuh, ya, bisa juga reaksi negatif ini terhadap obat-obatan tertentu. Nah, seperti itu. Bisa juga karena penyakit usus, ya. Jadi ini bisa menimbulkan diare kronis. Nah, bisa juga karena stres, ya. Ini bisa juga menyebabkan diare. Nah, gejala-gejalanya gimana? Ini gejala-gejalanya. Buang air besarnya encer dan sering. Terus ada kram perut, perutnya terasa kram, nyeri juga, bahkan disertai demam, dan darah dalam tinjanya juga terasa perutnya kembung. Nah, ini bisa menjadi sangat berbahaya, ya. Bisa menjadi sangat berbahaya. Nah, kenapa bisa menjadi sangat berbahaya? Ya, kalau dibiarkan, ya, ini bisa membuat tubuh kita kekurangan cairan, ya, dehidrasi. Nah, dehidrasi itu kemudian nanti bisa menyebabkan tubuh kita jadi lemas, lumpuh, kejang-kejang, bahkan juga kalau misalnya cukup lama, ini bisa menurunkan kekebalan tubuh. Ya, jadi sungguh harus segera diatasi. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bagaimana pertolongan pertama dengan memberikan cairan oralit. Oke? Nah, buatlah buku kecil yang berisi tentang penjelasan mengenai diare. Ya, ini kreativitas kamu aja, kumpulkan informasi-informasi untuk melengkapi buku kecilmu itu. Gunakan buku kecilmu sebagai panduan apabila kamu mendapat tugas untuk menjelaskan tentang gangguan pada organ pencernaan manusia. Jadi ada catatannya di buku kecil tadi. Berikutnya ada percakapan yang harus kamu simak. Ya, percakapan ini kembali tentang iklan. Ya, silahkan kamu baca percakapan ini dengan baik. Karena ada informasi-informasi penting juga di sini jika kamu ingin memahami lebih banyak tentang bahasa iklan. Oke? Nah, di sini ada diskusi yang harus kamu lakukan setelah bentuk kelompok, kemudian diminta kamu menemukan beberapa bahasa iklan dari iklan-iklan yang pernah kamu saksikan. Kemudian apa ciri-ciri dari bahasa iklan tersebut? Nah, kamu bisa tulis di sini.
kalimat iklannya seperti apa, 1, 2, 3, 4, sekitar 5 buah kalimat iklan. Kemudian kamu bahas bagaimana sih ciri-ciri dari bahasa iklan itu. Ya, tentunya seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwa salah satu ciri bahasa iklan itu adalah singkat. Ya, bahasa iklan itu nggak boleh panjang-panjang. Ya, kelamaan nanti durasi iklannya. Ya, nah, singkat, tidak berbelit-belit, jadi tepat, kemudian padat, kena sasarannya. Nah, kemudian bahasa iklan juga harus jelas. Singkat kalau nggak jelas, ya jangan. Tetap singkat tapi jelas. Nah, kemudian lagi juga harus mudah dipahami. Ya. Nah, bahasa yang mudah dipahami itu berarti harus kita lihat dulu iklannya ditujukan buat siapa nih. Kalau kita udah tahu, maka kita bisa pelajari bahasa-bahasa seperti apa yang akan dipahami oleh orang yang kita tuju tersebut. Dan tentunya juga bahasa iklan harus menarik. Itu yang penting. Singkat, jelas, mudah dipahami, dan menarik. Oke? Nah, berikutnya ada yang harus kamu baca. Di sini dijelaskan Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi. Dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Kamu tahu banyak kan tentang tarian-tarian daerah, sudah pernah kita bahas juga di video-video sebelumnya. Nah, gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, ya, tetapi juga banyak yang berbeda. Makna yang terkandung juga berbeda-beda. Nah, seperti di sini ada tari gantar dari Kalimantan. Ya, tari ini yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Kemudian mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk. Sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Nah, di Kalimantan juga terdapat tari perang. Ada tari perang, ya, yang dikenal dengan tari kancet papatai. Nah, ya, ini menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Nah, itu beberapa contoh penjelasan di sini. Nah, di sini kemudian kamu diminta berkelompok lagi. Nah, tapi ini bisalah kalau di rumah kamu cari sendiri ya. Ada nama-nama tarian di sini, tari reog, tari kuda lumping, tari jaipong, tari baksa kembang, tari selampang 12, tari merak, tari topeng. Nah, cari di internet ya, tari-tari ini berasal dari daerah mana. Kemudian cari juga gambar-gambarnya. Ya, dari gambar-gambar itu nanti kamu bisa tahu properti tarinya apa saja. Oke? Nah, jadi ini tugas kamu. Usahakan untuk bisa kamu temukan ya asal daerah dari tarian ini, juga properti yang digunakan untuk menarikan tarian ini. Nah, terakhir ada yang harus kamu renungkan. Tuliskan 3 hal penting yang kamu dapat dari pelajaran hari ini. Hari ini kalau diingat tadi yang Bapak jelaskan, kita udah belajar tentang bahasa iklan tadi pertama ya. Kemudian juga membahas tentang diare, ya. Kemudian juga membahas tentang tari daerah dan propertinya. Nah, dari ketiga hal tersebut, mana yang menurut kamu paling menarik? Mengapa hal tersebut sangat menarik bagi kamu? Ya, jadi kamu renungkan itu. Kemudian juga ada kerjasama dengan orang tua. Nah, apa kerjasamanya? Buatlah kartu informasi yang berisi penjelasan tentang penyakit diare. Jadi tadi sudah dibahas. Nah, kamu bikin semacam kertas, potongan-potongan kertas sebagai kartu informasi yang isinya tentang penyakit diare.
Sehingga nanti dari informasi-informasi itu bisa membuat kamu jadi lebih memahami materi tersebut. Oke? Bapak kira itu yang bisa Bapak jelaskan pada kesempatan ini. Semoga bisa membantu kalian yang sedang belajar di rumah. Baik, sampai ketemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.